Halo, kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang subnetting IPv6 atau IP versi 6. Untuk anggotanya di sini ada Aditya Bayu Pratama dengan NIM 2424 1010 3043 dan saya sendiri M Aditya Bintang Pramudya dengan NIM 2424 1010 3086. Langsung saja. Di sini apa itu IPv6? IPv6 adalah versi terbaru dari protokol Internet Protokol atau IP yang digunakan untuk mengirim data di jaringan komputer. IPv6 dirancang sebagai pengganti dari IPv4 yang telah menjadi standar dominan sejak awal pengembangan internet. IPv6 juga menggunakan alamat 128 bit yang terdiri dari 8 blok bilangan heksadesimal terpisah oleh titik 2. Misalnya seperti 2001.2.0db 8.0.0.2.2000.8a.2e.2.0.370.27334. Dengan menggunakan alamat IP yang lebih panjang, IPv6 dapat mendukung jumlah alamat yang sangat besar yang diperlukan mengingat pertumbuhan pesat perangkat yang terhubung ke internet. Selain itu, IPv6 juga memiliki fitur-fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan juga fungsionalitas jaringannya. Beberapa fitur tersebut meliputi auto configuration atau konfigurasi otomatis yang memudahkan pengaturan alamat IP pada perangkat, jaringan overlay yang memfasilitasi koneksi jaringan yang lebih aman, dan fitur QoS atau Quality of Service yang meningkatkan kemampuan jaringan untuk menangani lalu lintas yang beragam dengan efisien. Yang selanjutnya yaitu ada apa sih perbedaan dari IPv6 dan IPv4. Yang pertama itu ada ruang alamat. Pada teknologi IPv4, ruang alamatnya itu cuma 2 per 32 atau 4 miliar 294.967.296 alamat IP. Sedangkan ruang alamat pada teknologi IPv6 yaitu 2 per 128 atau 3403 dikali 10 pangkat 38 yang hasilnya nanti akan 340 sekian, yang pastinya itu sangat banyak banget. Lalu alamat IP unik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IP V6, V4. Dengan pertumbuhan perangkat internet yang semakin cepat, kemampuan IPv4 tidak mampu dalam mengalokasikan penggunaan alamat. Dengan keterbatasan ini, muncul teknologi IPv6 yang mampu mengatasi habisnya ruang alamat ini. Yang kedua ada penamaan. Pada IPv4, alamat numerik terdiri dari 4 angka desimal dalam kisaran 0 sampai 255 yang masing-masing mewakili 8 bit dan dipisahkan oleh 3 tanda titik penuh.
seperti 197.0.0.1. Sedangkan IPv6 nama alamat diwakili oleh 8 angka heksadesimal yang terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Masing-masing mewakili 4 bit, dipisahkan oleh titik 2, seperti 2600.2, 1400.2, D.2, 5A, 3.2, 3BD4. Yang ketiga yaitu tipe komunikasi. Teknologi IPv4 memiliki bentuk pengamatan satu ke satu atau unicast, satu ke semua atau broadcast, dan satu ke banyak atau multicast. Sedangkan IPv6 mendukung pengalamatan unicast, multicast, dan anycast. Dalam anycast, data akan dikirimkan dari satu pengirim ke beberapa penerima terdekat yang berbagi alamat anycast yang sama. Nah, apa itu subnetting? Subnetting atau subjaringan adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit group umum, identik, dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Hal ini menyebabkan pembagian logis dari alamat IP ke dua bidang jaringan atau routing prefix dan sisa field atau pengenal host. Field sisanya adalah pengidentifikasi untuk host tertentu atau antar jaringan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ridho Bayu Pratama dengan NIM 242410103043. Di sini saya akan menjelaskan penghitungan subnetting IPv6. Seperti yang kita tahu, IPv6 terdiri dari 128 bit yang dibagi menjadi 8 hashtag, di mana satu hashtag terdiri dari 16 bit. Secara umum, IPv6 terdiri dari 3 grup, yaitu network address, subnet address, dan device address. Yang pertama adalah network address, di mana jumlahnya itu 48 bit atau 3 hashtag. Network address adalah address yang ditentukan oleh lembaga registrasi alamat internet seperti APNI atau ASEAN Pacific Network Information Center. Lembaga ini berfungsi untuk mengalokasikan alamat internet sehingga setiap alamat yang diregistrasi itu unik dan tidak saling bertabrakan. Yang kedua, ada subnet address, di mana jumlahnya adalah 16 bit atau 1 hashtag. Subnet address adalah address yang berfungsi untuk melakukan subnetting pada network yang kita terima dari registrasi alamat internet pada lembaga pada network address. Kita dapat melakukan subnetting pada address ini. Lalu yang ketiga adalah device address yang berjumlah 4 bit atau 4 hashtag. Digunakan untuk device atau pengguna atau digunakan oleh host. Jadi yang kita terima itu adalah range sekitar 64 bit akhir. Ini yang akan digunakan oleh end user. Ya, kita memiliki rumus untuk mencari jumlah host, banyaknya host. Banyaknya host atau bit host dapat dicari dengan rumus 128 dikurangi prefix. Di situ kita akan dapatkan berapa banyak bit yang didedikasikan untuk host atau end device. Jika kita ingin mencarinya dalam hashtag, kita cukup membaginya dengan 16. Karena kita tahu ya, satu hex itu dapat merepresentasikan 4 bit. Sehingga jika 4 hex berarti 16 bit, 4 dikali 4.
Agar mendapatkan gambaran yang lebih mudah, kita langsung masuk ke contohnya saja. Di sini kita memiliki dua contoh. Kita masuk ke contoh yang pertama dengan kita memiliki prefiks 2001 DB8 ABCD 0012 2.20 per 6. Nah, 2.20 ini menunjukkan bahwa sisanya itu adalah 0, seperti pada device yang pertama. Per 64 ini menunjukkan prefiksnya. Jadi kita memiliki prefiks 64 bit, artinya kita mengindikasikan 64 bit itu sebagai network address-nya. Untuk mencari host, kita dapat menggunakan rumus tadi ya, 128 dikurangi 64, sehingga kita dapatkan 64 bit, di mana 64 bit ini dibagi 16 menghasilkan 4 hexstep. Pada device range, kita dapatkan 4 hexstep terakhir itu sebagai hostnya, dari 000 sampai FFF, nilai maksimalnya. Yang kita tahu pada hex nilai maksimalnya adalah F, di rentangnya antara 0 sampai F. Pada contoh kedua, kita memiliki prefiks 2001 DB8 ABCD 0012.2.20 per 9. Seperti di atas ya, hanya saja prefiksnya berbeda. Sehingga kita dapat mencari host dengan rumus tadi 128 dikurangi 96 sama dengan 32 bit dibagi 16 jadi 2 hexstep. 2 hexstep kita dedikasikan sebagai hostnya, localhost. Nah, untuk penambahan harus menggunakan 4 bit ya, karena kita menggunakan hex 4 bit, jadi 96 nanti kalau kita bikin bisa jadi 100, berarti nanti F yang di sini dia tidak jadi 0, jadi kita tidak pakai F. Jadi kita pakai hanya memakai 7 halaman dari belakang atau 7 digit dari belakang. Baik, itu saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata, saya mewakili kelompok saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.